Aku harus pergi ke Indonesia dulu yang paling jauh. Terus udah gitu gini, gila apa rasanya ke Bandung? Ah, kenapa ke Bandung? Nggak berani. Sumpah nggak ngerti, booking tiket nggak ngerti, ini nggak ngerti, apa segala macam nggak ngerti. Iya kan seculun itu. Boleh. Tau kan ada polo yang matahari itu loh. Iya kan pakai kecil. gituan. Pakai gituan. Tau nggak aku cuma apa? Apa? TKI. Good day sahabat rock and roll, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan juga harus bahagia ya, jangan lupa bahagia. Ih, kenapa Beb? Aku semangat. Semangat ya? Semangat Aku ya? manggilnya apa nih? Kakak atau ibu? Panggil aku, Kak Farid. banyak yang manggil aku Kak Farida. Bukan, dia belum apa-apa udah kayak gitu. Ya, Oke. jadi hari ini aku ada tamu di Nongrok, segmen kita Nongrok. Mas Agil, nama lengkapnya Ragil ya? Ragil, kamu orang Jawa? Aku orang Jawa. Di mana? Makanya Salatiga. Salatiga. Makanya kan Agil. Salatiga berarti 7. 7. Oke. Oke, ada 1.825 orang yang ngomong kayak gitu. Thank you loh udah datang di Sama-sama. tempatnya Ibu Cantik Rock and Roll. Ya, jadi anak IO kayak gini tempatnya. Jadi seru banget ya. Jadi kita mau bahas sahabat rock and roll sama Ragil tentang nongrok. Nongrok segmennya. Segmennya nongrok. Aku gini biasanya. Kita gini. Oke, betul. Roll on. Ini nggak ada, Ini Beb. nggak ada. Terus gini. Nah. Ketahuan banget kan? Bukan Ketahuan anak bukan. rock and roll. Ini metal. Oke. Jadi kita mau bahas tentang solo traveling. Solo traveling ya. Solo betul. traveling. Jadi seperti sahabat rock and roll tahu kalau aku kan suka traveling nih. Ternyata ada teman aku sahabat rock and roll yang hobinya solo traveling. Seperti apa, kemana aja? Penasaran dong. Kita akan lihat setelah yang rock and roll berikut ini. Iya, aduh, kita satu alma mater. Seperti gitu, karena begitu saya ditawarin jadi bintang tamu di sini, saya langsung cross check, langsung research. Siapakah Farida Ahmad? Ternyata kan luar biasa sekali. Mercu Buana. Mercu Buana. Halo, Pak Farid. Ini Pak Afdal. Pak Afdal. Ini mahasiswanya. Pasai. Ya, kita mahasiswanya Mercu Buana yang alhamdulillah kita survive ya. Iya, betul. Dan Chef. beken. Dan sukses. Dan sukses. Amin. Balik lagi sahabat rock and roll, kita bahas tentang solo traveling. Tapi pasti yang dikobain adalah kemana aja kamu. Oke. Keliling dunianya kemana aja. Pertama kali itu Yang sudah diajahi kemana dulu? Oke. Asia dulu. kalau Asia itu ya pasti basic banget. Malaysia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja. Wow, oke. Gitu. Terus Udah. abis itu ngerasa Maldives. kayak Maldives. Dah. Terus udah gitu China China Selatan. Selatan. Ke Chongqing, Guilin, Chengdu, Xi'an. Guangzhou. Belum. Belum. Dulu karena masih konsen ngeliat panda. Oke, panda ya. Hong Terus udah gitu Kong, ngerasa yang kayak, lain. aduh ya Hong Kong pastilah. Hong Kong, Taiwan, Ya, ya gitu-gitu. udah. Ya pokoknya udah Australia. selesai. Terus kok ngerasa kayak kurang jauh banget ya? Iya. Gitu. Ngerasa kayak I need more challenging. Ya, lebih jauh please. Terus akhirnya pergilah Ke apply Schengen. Schengen. Apply Itu ya, Eropa ya. Eropa Barat. Eropa Barat. Eropa Barat. Paris. Masuk ke Dan- Amsterdam. Masuk ke Amsterdam. Amsterdam. Karena dulu, Standar deh. ya kan. Terus dia gitu ngerasa kayak, wih gila, feeling homey banget di Belanda, ya kan. Naruh koper di sana, berkeliling ke, kan sana deket ya, kemana-mana deket, ke Paris deket, ke Belgia deket, Luxembourg deket, ke Liechtenstein deket, Austria deket, ya udah meluncur
Keliling berbulan-bulan kebetulan dapet visanya itu adalah bisa 90 hari. Oh, 90 hari. Bisa 90 hari. Visa Amsterdam? Iya. Netherlands? 90 hari. Sekarang nggak bisa. Iya. Jarang. Sekarang berapa hari? Oh, kalau aku maaf udah dapat 4 tahun. Sama. Terus dia traveling nggak lo? Terus? Ya udah. Terus? Abis itu udah ngerasa pulang lagi gitu. Aduh, kayaknya pengen yang lebih challenging lagi deh. Setelah West gitu. Europe tuh, kemana lagi? Kayak ngerasa Los Angeles apa rasanya ya? Oke. Amerika nih. Amerika meluncur. Coming. Ya udah. Amerika berangkat gitu. Pertama itu adalah penasaran sama LA kayak apa sih? LA. Ke LA dulu. Siapa tahu ketemu sama siapa gitu ya. Ternyata ngefans sama Nia Ramadhani. Kok Nia Ramadhani boleh sih, kali Beb? tinggal dikit. Enggak. Katanya sunset paling bagus kan di LA. Kenapa? Aku pikir Iya mau kan? nongkrong di Beverly Hills mau ketemu artis yang top. Kalau Nia Iya, Ramadhani ke Kuningan aja. Iya, udah ke sana ya. Oh, udah ke sana. Nggak tahu abis itu udah tuh ngerasa di LA. Wah, enak banget gitu. Terus udah gitu ke mana lagi nih? Las Vegas. Oh, Las Vegas. Bakar duit. Bakar duit. Oke. Nyari duit dong di sana. Salah ya. Kan udah buang duit beli tiket. Oh, cari duit ya kalau gue bakar duit. Terus Beda kan. Beda ini statusnya. Beda. Yang ini kan solo backpackeran, kalau ini kan luxury. Oh, enggak. Kita bahas kamu. Oke. Terus? Ya udah, habis itu ngerasa kayak aduh, pengen pergi ke satu, tau gak sih Starbucks Apa? pertama di dunia? Yang di mana? Yang di Seattle. Oh, Seattle. Nah, Oke. pergilah ke Dekat, Seattle. Pergi ke Seattle, abis dari Seattle langsung ke Kanada dan kawan-kawan. Abis itu baru ke East US. Baru East US. East US. Tapi sebelum itu memang dulunya ada penasaran sama Maldives. Maldives sempat mampir. Sempat mampir ke Maldives, ke Malay apa segala macam. Tapi itu adalah setelah menuntaskan gini. Kayaknya aku pengen traveling itu pergi ke tempat jauh sebelum aku ngelihat si Eiffel Tower itu, aku harus pergi ke Indonesia dulu yang paling jauh, which is adalah Raja Ampat Papua. Gitu. Ya udahlah pergilah ke sana gitu. Udah pergi ke Indonesia paling jauh. Jangan sampai begitu tanyain orang kan, lu udah kemana aja? Gue udah pergi mana-mana. Iya. Tapi lu pernah ke Indonesia paling jauh nggak? Enggak. Gitu. Hello, where have you been? Gitu. Kelepak loh. Iya kan? Nggak boleh kita cinta Indonesia. Habis itu pergi dulu yang jauh ke Raja Ampat apa segala macam, baru deh. Udah ngerasain pergi yang jauh baru bisa deh keliling dunia. Jadi kalau begitu tanya Indonesia ada apa aja, we have a lot of beautiful places to visit. And Ya you kan? already proven ya. Yes, gitu. Kalau ngomongin travel around the world, kembalinya kan maksudnya nyarinya apa? Nyari unik dari masing-masing negara? Oke. Atau nyarinya culture-nya atau apa? Oke. Jadi pertama itu kita kadang-kadang ya kalau orang traveling, kalau orang pergi kan kita punya ada motivasi masing-masing ya kan. Kalau saya sih ngerasa kayak gini. Dulu kan kita pergi ya benar kuliahan kan, jadi uangnya terbatas, waktunya terbatas gitu. Jadi kalau pas libur semester doang nih, pergi, cuman deket gitu. Ternyata kita tuh kayak cuman hidup di satu sisi nih, gitu. Kita segala satunya tuh dilihat dari satu box aja gitu. Kita nggak pernah banyak dari perspektif yang berbeda. Akhirnya ngerasa kayak kenapa ya kalau orang Chinese stereotipnya seperti ini, orang Belanda stereotipnya seperti ini gitu. We have to prove it. Ya udah, kalau kita kan nggak pernah tahu kan, kalau sana kita nggak pernah datang langsung. Kita pengen tahu apa sih yang melatar belakangnya mereka seperti itu. Penasaran. Ya udah. Iya penasaran. Asli anaknya curiosity-nya tinggi banget. Terus ya udah. Ada yang cakep, hey Anda. Berangkat. Gitu. Terus ya udah pergi. Terus ngerasa kayak oke, berarti kita nggak boleh namanya judge orang itu ya dengan seketika yang kayak dia tuh orangnya seperti ini tanpa kita tahu latar belakangnya. Ya udah, begitu kita pergi jauh-jauh, kita bonding sama lokal, itu dia kuncinya adalah kita bonding sama lokal, kita ngobrol sama dia, kita tahu apa sih, kenapa lu seperti ini, kenapa orang Rusia jalannya saya pernah ke Rusia kan, kenapa orang Rusia tuh jalannya itu begini aja, tegak. Kenapa dia tuh yang jarang banget senyum, karena apa? Cuacanya dingin, terus udah gitu mereka boro-boro mau jalannya kayak kita, ramah halo apa kabar? Enggak, karena emang harus jalan cepet karena cuacanya dingin. Kita berpikir cuaca kan orangnya dingin, orangnya terlalu kaku apa segala macam, tapi begitu tuh oke. Dan penuh dengan ancaman. Ya kan? Ternyata enggak seperti itu, emang cuacanya yang membuat dia adalah sikapnya seperti kayak dingin, stereotipnya orangnya kayak jahat atau segala macam. Jadi pada akhirnya
kita emang pengen lihat, kita pengen tahu gitu, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lokal. Jadi traveling itu ya kayak kita bikin fulfill our knowledge. Iya, salah satunya itu ya. Betul. Di luar healing. Serius jadinya ya, serius ya jadinya ya. Di luar healing ya. Di luar healing pasti dong. Di luar healing itu kamu mau mendapatkan banyak insight tentang ya karakter, Betul. tentang culture. Betul, betul. Terus mungkin tadi kuliner Pasti, ya. kan banyak menarik. Banyak banget. Sekarang pertanyaanku yang kedua. Ketiga apa kedua? Banyak ya soalnya. Paling jauh? Paling jauh versi lu? US doang sih, secara jarak ya. US, oh oke. Paling jauh US Afrika sama US jauhan mana? Kalau ya Afrika kan cuman kayak main-main 1 kali 24 jam aja, transit aja Ya, kayak kalau- gitu-gitu. kalau- Tapi kalau secara jarak US sih paling jauh sih. Afrikanya pernah kemana? Aku Afrika Utara, Maroko. Maroko. Maroko tuh dari ujung ke ujung ya. Maroko, Afrika bukan Utara. Afrika Selatan. Bukan Afrika Selatan. Kalau- Sun, ya Allah, amin. Amin. Terus kalau misal Rusia, Rusia itu jauh loh. jauh dan seru. Aku pernah tinggal di sana hampir sebulan. Sebulan? 2 bulan gitu. Iya. Jadi Rusia itu Rusia mananya yang udah pernah? Aku Moskow sama Saint Peter. Iya, Saint Petersburg. Jadi kalau ini coba ini apa nih ngasih info nih. Kalau ditanya worth it mana nih mau dituju, Moskow atau Saint Peter? Kalau buat anak-anak muda lebih pilih Saint Peter. Ya. Pertama, they speak in English fluently karena kan banyak kampus kan. Yang kedua, mereka tuh lebih hangat dan mereka tuh lebih banyak makanan. Banyak makanan. Kalau Terus- Moskow tuh orangnya lebih kaku-kaku Iya. dan lebih yang enggak yang friendly gitu. Terus Maaf ya. Saint Petersburg dirinya enak-enak. Iya betul. Nah, Pernah terus juga kan seru kan? udah. Iya kan? Terus ini di sana tuh suka banyak program koktail sore-sore harganya murah. Oh iya. Di rooftop pasti. Di rooftop, Iya di kan? tempat kayak gitu. Heeh. Oke, tempat terjauh udah terjawab. Biaya termahal. Maldives. Hah? Dibandingin Eropa? Maldives. Kenapa? Maldives karena per malam itu kan kita iya kan? Karena resort. Hah. Nah, sekarang gini kalau kita ke Maldives, kita nggak nginep di resort, kita ngapain? Ya karena dia Malay Iya kota, lu dong. mesti ke resortnya. Ke Mafusi, ya Ya. kan? Kalau kita cuma di Malay doang, ya sama aja kayak kita di Pulau Seribu, ya kan? Nothing to do, say. Iya, Jadi lu kalau yang sana- ada cuma sama supir-supir naik ini sopir-sopir kapal truk, ya. yang ya segala macam kan. Tapi makanya langsung harus ke Mafusi. Mafusi itu kalau nggak salah ya, ya Allah, zaman dulu. Satu malam 3,5 juta. Mohon maaf Bu, 14 juta. Oh, kamar yang honeymoon. Kamar yang honeymoon yang satu cottage itu hanya boleh Lu diisi mah niat 2. honeymoon. Enggak seriusan, itu mahal banget. Mahal Tapi ya? seru karena itu harus pakai itu kan helikopter gitu. Iya, maksudnya Helikopter. helikopternya yang mini, yang kecil Iya, langsung iya, kan, iya, darat betul. di depan Iya, kan. betul. Hotel apa? Mafusi apa gitu Mafusi, namanya? luar Mafusi. biasa. Tapi itu bagus banget, worth it. At least once in your life lah. Harus cobain, ya kan? Suami aku belum pernah ke Maldives. Harus ke sana Pas segera. sana. Nggak tahu, Boleh. aku yang nggak mau sih. Kenapa? Seru banget nih. Nggak tahu, mungkin kita punya kok gue yang ditanya ya? Interestnya apa? Nggak, Interestnya apa? mungkin karena buat aku kalau di Maldives itu kan lu mesti explore underwater. Iya, nggak suka air. Bukan nggak suka air, gue suka karena gue kan nemenin anak gue ke Sumba kemana-mana, kita underwater gitu. Buat gue kalau cuma di Maldives cuma punya resort bagus terus underwater terus gitu aja, sama seperti gue ke Raja Ampat. Oh, sukanya activity ya? Maksudnya lebih Gue yang sukanya kayak yang city, ya never sleep. I sightseeing. see. Terus gue suka yang meet people, maksudnya enak. Nightlife. Oh, Iya, lah. ya nightlife, exactly Oke, gitu. oke. Kalau ke Maldives kan kayak honeymoon, terus Iya. lu cuma berenang di depan resort lo, kepek gitu, foto pakai ya kayak gitu, terus udah gitu, nggak bisa Oke. hamil juga buat apa? Ya kan di sana menikmati view, menikmati Apa, kenapa ambience. ketawa? Iya. Atau mungkin dia mau ke sana juga Iya, gitu. mungkin. Sama kameramen kita. Oh. Kameramen. Oke, Terus? termahal sudah dia jawab. Udah. Nah sekarang bedanya, enaknya, kenapa solo traveling Oh, dibanding lu ikut grup misalnya? Oke, plus minus sebenarnya. Kalau solo traveling itu kita kan nggak terpaut, nggak gini. Yang pasti kita bikin itin iya, Ya. bikin itin. Tapi biasanya kalau misalnya si ikut grup itu kan, itinnya sudah terpaku. Enaknya suka nggak suka, mau nggak mau kita kudu bangun pagi, harus ikutin itin, harus sama peserta yang lain, ikutan tur apa segala macam. Itu semuanya on the right track. Ya, itin tuh maksudnya itinerary ya. Iya betul.
Terus singkat maaf ya. Nah, kalau yang solo itu kita cuma bikin kayak highlight aja. Highlight aja terus udah gitu, oh ya hari ini kita mau kesini gitu. Tapi kalau udah biasanya kan ya laying in bed, abis breakfast baru akan pergi deh gitu. Tapi kan rasa kayaknya PW banget, ntar aja deh keluarnya gitu. Kayak yang tadinya harus tiga tempat jadi kayak cuman 2 aja deh, satu lagi dikit besok. Artinya waktunya lebih fleksibel kalau solo traveling gitu. Yang kedua kita nggak pernah terikat yang namanya kan kalau sama orang ya kan. Kalau kita sama orang kan pasti kan kita harus kayak kebayang nggak sih 2 kepala? Iya. 10 kepala, 15 kepala gitu. Iya. Nah. Sebentar ya, lagi nunggu Ibu Susi masih belanja antri di Prada. Kan waktu kita udah bawa sesi ya. Ya terus gitu. Kita harusnya ke Old City nih gitu. Kayak Tapi, gitu ya, Beb. Betul, itu kalau solo tuh enaknya kayak gitu ya, lebih fleksibel waktunya. Tapi kalau misalnya kita grup itu, kita lebih dapat semua tempat. Kan kalau katakanlah kita ikutan tour konvensional ya, yang udah ABCD semuanya sudah ada gitu. Otomatis kita semua dapat nih. Kita mau US ujung ke ujung, East Coast, semuanya dapat. Tapi kalau solo traveling itu bisa aja mungkin cuma 1 minggu tuh cuma explore New York. Mau kemana? Mau ke Divisal, Liberty, Battery Park dan kawan-kawan itu cuma segitu aja. Karena kita kan cuma duduk chill aja, minum kopi di Broadway atau nongkrong-nongkrong Times Square sampai sore malam baru pulang ke hotel. Tapi kalau sananya ikutan grup kan lebih yang kayak strict. Ya, strict. Terus gitu. Tapi kalau ngomongin tadi yang gue bilang, kalau ngomongin grup kan kayak lu fix, lu bisa dapat target semua aja. Tapi kalau solo traveling itu kan kayak tadi lu bilang, nanti dulu deh PW. Iya, betul. Terus maaf ya, nyasar. Iya benar. Nyari alamat. Benar. Itu lu kadang-kadang merasa atau gitu gua pakai travel aja gitu. Sempat gitu nggak? Pernah nggak? Justru nyasar itu adalah the most interesting. Oh, for you that's the most interesting. Gini, jadi kalau nyasar itu ibu-ibu kayak gue nggak mau ya. Bagus. Iya betul. Jadi banyak banget. Contohnya gini, jadi kayak waktu ke US tuh, aku tuh semuanya kan bisa pakai kita MetroCard itu kan, semuanya diakses pakai MetroCard segala macam. Aku tinggal di Chinatown dan aku harus ke Upper Manhattan. Itu kan jadi Low Manhattan kan di bawah tuh. Aku jalan kaki. Dengan jalan kaki sepanjang itu aku bisa nemuin apa? Flatiron itu ketemu. Terus udah gitu sama banyak tempat-tempat yang pada akhirnya adalah kita bisa temuin dari jalan kaki. Oke. Jadi banyak banget kalau ditanya nyasar tuh gimana? Solo traveling kalau nggak nyasar nggak seru. Tapi kalau di Amerika memang ya sightseeingnya memang lu harus jalan buat dapat itu. Betul. Beda kalau di Maroko. Jalan kaki iya, betul. Kecuali kita emang explore satu tempat. Contohnya gini, kita mau explore di Fes. Kalau di Fes kan ya udah paling kalau di Fes itu kan paling kayak city centernya atau mungkin di apa sih namanya pasar itu Old Market. Medina. Di Medina. Apa segala, ya kan pasti cuma situ doang. Kita nggak mungkin ke daerah pemukiman. Mohon maaf, kita ngapain? Serem. Ya kan. Nah, tapi kalau seandainya kita mau explore lebih dalam lagi gitu ya, kita ketemu sama orang lokal. Kalau aku sih kayak ketemu gitu ya, jalan nyasar gitu, ketemu kafe yang otentik. Gila nih asik banget. Ini kayak sesuatu yang lokal. Lu betah deh tuh. Betah. Oke, sekarang kalau kita ngomongin, Agil udah kemana-mana, dia mah berani gitu. Ceritain dong first experience lu, negara pertama yang lu solo traveling. Malaysia. Itu tahu sih zaman dulu kan kita suka ada birthday gift ya, gitu. Jadi kan menghadiahi diri sendiri gitu loh. Jadi kayak gue pengen bikin trip tapi kayaknya menghadiahi diri sendiri, kasihan ya. Enggak apa, I did. Iya kan, seru banget. Terus ya udah, kita ini hadiah buat diri gue. Gitu, gue mau traveling gitu. Lu jalan. Kita mau sharing sabar lo biar tahu kalau teman-teman sabar lo mau traveling. Paling dekat tuh mungkin Asia. Asia dulu, coba dulu. Contoh Agil, dia ke Malaysia. Malaysia. Oke, takut nggak? Pertama gini, jadi pertamanya adalah teman-teman semuanya, apa sih panggilannya? Sahabat rock and roll. Sahabat rock and roll, oke. Dia nggak lihat nih gue. Oke, sahabat yang rock and roll. Dulu Agil tuh pertama kali yang namanya sharing sama teman-teman tuh ada banyak komunitas ya. Terus udah gitu gini, gila apa rasanya ke Bandung? Kenapa ke Bandung? Nggak berani. Kebayang nggak bahasa masih sama? Ke Bandung tuh nggak berani dulu. Bandung kan paling enak, murah, iya, deket. Dan nggak ngerti dan nggak bantah kalau gue nyasar gimana, kalau gue kayak gimana. Jadi dulu lu takutan? Takut. Penakut banget. Bandung gue nggak berani gitu. Terus abis itu ngerasa kayak gini,
gila dunia ini besar banget, berapa kilometer gitu. Terus saya ngerasa gini, kayak kalau sana cuman hidup di satu sudut aja, kayak kita nggak akan dapet apapun gitu. Akhirnya punya temen, Gil ada komunitas nih kayak gini ngobrol sama cowok, ngeliatinnya mereka, gila anjir nih, hebat banget nih udah kesana kemari gitu. Tuh ngerasa kayak dada tuh kayak butterfly in your stomach, Iya. Ser. Iya kan, masa kayak cuma gini doang, gue punya duit tapi gue gak bisa apa-apa gitu. Terus akhirnya, oke deh, ada temen sekolah di Singapura, bilang gini, I have money but I don't have the experience. Can you show me how the way to solo travel? Terus dia bilang, oke. Dia arrange semuanya segala macam. Sumpah nggak ngerti, booking tiket nggak ngerti, ini nggak ngerti, apa segala macam nggak ngerti. Iya kan, seculun itu. Cupu banget. Emang. Terus ya udah pergi. Pasti ada shock culture kan. Pasti. Pergi ke sana orang kita biasa makan nasi pulen, nasi apa segala macam, ketemu nasi biryani segede gaban, ya kan? Nasi mandi. Aduh nggak enak. Temen tuh nggak ngomong apa-apa, cuma kayak gitu doang. Lu sampai kapan lu akan hidup di zona nyaman? Gitu. Sampai sekarang tuh masih kepikiran banget kata-kata itu. Gitu. Lo tuh harus adaptasi, lu kayak liquid, kayak cairan gitu. Kalau sananya lu mau traveling, kalau lu mau dapetin banyak, lu tuh harus kayak ini, lu tuh harus lu kosongin. Harus explore. Lu kosongin, lu nerima semuanya perbedaan, lu nerima semuanya apa yang ada di sekitar lo gitu. Bener, ya udah gitu. Pergi, gila ulang tahun gue pergi dari Bangkok kan, ke Bangkok ke Hatia naik sleeper train. Sleeper train? 12 jam. Ya, lu berani itu ya? 12 jam. Cuman kerebutan. Mohon maaf nih, nggak ada yang ngucap gue ulang tahun. Apa ini birthday gift apa? Cuma selimutan. Ya udah. Nyampe Chiang Mai. Jadi lu keliling tuh ya? Iya. Ke beberapa negara? Gitu. Terus udah gitu sampai di kan dari Thailand ke Malaysia, pulang lewat Singapura. Tau gak sih, kan kita nggak dulu zaman sekarang kan banyak backpack yang bagus-bagus kan gitu. Kalau dulu tuh tau gak sih, boleh nyebut merek gak sih? Boleh. Tau kan ada polo yang matahari itu loh. Ya kan pakai gituan. Pakai gituan. Tau gak aku cuma apa? TKI. Iya, kadang kalau Asia kan identiknya kita TKI. Terus sangat TKI. Lama banget sama imigrasi. Iya, ditahan. Singapura, iya. Ditanya-tanya. Memang kalau Singapura tuh sensitif banget. Iya, terus ya udah selesai dari sana. Dah. Iya, perjuangan ya. Kayaknya perjuangan menarik juga ya, gitu. Terus habis itu ngerasa kayak, oke, selama ini emang kita hidup percuma banget kalau sana kita banyak uang tapi kita nggak dapet apa-apa. Iya. Gitu. Kita nggak pernah ada gesekan culture. Kita nggak pernah namanya adalah kita cuma ya berbeda cuma nasi doang. Sepele sih. Iya. Gitu. Tapi cuma kalau nggak nyaman itu nggak bisa. Iya. Jadi ngerasa seru. Itu yang bikin lo akhirnya tertantang untuk keliling dunia. Iya, betul. Oke. Kalau di Singapura, kalau Malaysia kan banyak bisa bahasa Melayu. Kalau di Singapura juga banyak bisa Melayu. Waktu di Thailand, cerita serunya apa? Di Thailand hampir sama sih, karena kita kan perginya bukan tempat-tempat yang aneh-aneh kan ya, turistik. Jadi mereka yang nggak ada namanya language barrier. Yang lumayan ada language barrier itu adalah kayak di Maroko. Di Maroko itu ada language barrier karena kan aku nggak bisa bahasa Perancis. Sementara mereka kalau di daerah Marrakesh, Casablanca mereka menggunakan bahasa Perancis. Kalau udah di Sefcoun, mereka di Tangier mereka menggunakan bahasa Spanyol. Dia bahasanya ya, itu sama Afrika. No, Darija, Arab Darija. Ya, Arab ya. Gitu. Jadi itu ya udah. Tapi gitu kadang-kadang gini. Ini juga sama teman-teman sahabat rock and roll. Ini juga yang banyak gitu teman-teman pada akhirnya adalah, aduh gua nggak mau deh solo traveling karena gua nggak bisa bahasa Inggris. Which is bahasa Inggris itu jadi kayak language barrier. Tapi sebenarnya kita pergi kemanapun kayak Spain, Catalunya itu Barcelona gitu ya. Mereka tuh mereka nggak aktif juga menggunakan bahasa Inggris kan gitu. Tapi bahasa sehari-hari mereka bisa. Iya kan, nggak ada masalah kan. Nggak ada masalah. Gitu. Jadi orang tuh pada berpikir gini, aduh grammar gua nggak bagus, please. Jadi maksudnya Agil, kalau kalian mau ke luar negeri, jangan bahasanya tuh jangan nolak karena lu nggak bisa bahasa Inggris. Iya, betul. Jadi betul. harus berani. Harus berani. Minimal bahasa daily lah, daily conversation ya. Daily conversation. Jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh gitu. Bahwa orang, gue nggak bisa ini, nggak pergi. Serius, don't stuck with that one problem. Iya, lu harus explore ya. Iya, betul. Mau pergi kemana? Gitu. Mau ke airport gitu. Ya udah, balik badan. Balik badan apa? Tonjok sininya.
Wah, asli sepi. Help, help, gitu berantem, police. Kenapa? Parno. Gitu. I get robbery, and then terus taksi begini. Ah, I see.